Saya Fatin Sofia, NIM 59. Saya Putri Ayu, NIM 49. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kata disabilitas tidak lain adalah kata cacat. Kata cacat yang digunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang keterbatasan fisik atau mental. Karena penyandang cacat memiliki makna konotasi negatif, sehingga bahasanya dirubah menjadi kata penyandang disabilitas seperti itu. B. Macam-macam penyandangan disabilitas. Fisik seorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan sel konsep. 1. Tunarungu. Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tunarungu. Tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. 2. Tunanetra. Jumlah tunanetra di Indonesia belum ditentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tunanetra. 3. Tunadaksa. Tunadaksa merupakan sebutan halus sebagai orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khusus anggota badan, seperti kaki, tangan, dan bentuk tubuh lainnya. 4. Tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. 5. Tunalaras. Tunalaras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpan dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya. 6. Autis. Selanjutnya, hak-hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi pelaksanaannya. Selanjutnya, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hukum HAM internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, menghormati, yang kedua, melindungi, dan yang Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan me, sehingga menjadi kata mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Pendidikan yang diterima waktu kecil merupakan pendidikan yang banyak menentukan hari ke depan seseorang, apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang yang baik atau bahkan menjadi jelantang bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Saya akan melanjutkan materi dari Iftitah. Adapun hak-hak pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi hak sebagai berikut. Yang pertama, mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang kedua, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang keempat, mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup Komisi Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup,
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.